Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Butika. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kita sering kan tahu tentang berbagai macam kegiatan ekonomi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa saja sih Bu jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Banyak sekali loh yang wajib kalian tahu tentang berbagai jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian. Yang kedua, ada pertambangan. Yang ketiga, ada peternakan. Yang keempat, ada tentang perikanan. Yang kelima, ada tentang kehutanan. Selanjutnya ada pelayanan jasa, ada juga tentang perdagangan. Nah, dan ada juga tentang perindustrian. Mari kita pelajari satu persatu dari masing-masing jenis kegiatan ekonomi tersebut ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, apa saja jenis usaha ekonomi masyarakat? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Kita masih di muatan pelajaran IPS untuk kelas 5, khususnya di SD Lab School UNES dan yang lainnya pada umumnya. Oke anak-anak, baik-baik dan simak video ini dengan baik-baik ya. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat itu ada 8 jenis. Ada agraris, ada peternakan, ada perikanan, ada pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan juga pelayanan jasa. Pertama, kita akan belajar tentang agraris atau pertanian. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar kan kenapa negara kita dinamakan negara agraris, kenapa negara kita dinamakan negara maritim. Nah, ini salah satu jenis usaha yang ada pada kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia adalah agraris atau jenis usaha pertanian. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Misalkan pertanian dan perkebunan, kita lihat bentuk kegiatannya, hasil, dan contoh pekerjaannya. Jika pada jenis usaha pertanian, bentuk kegiatannya misalkan menanam padi, berarti hasilnya padi. Contoh pekerjaannya atau pekerjanya dinamakan petani. Sedangkan perkebunan, bentuk kegiatannya misalkan saja kita di kebun apel, berarti menanam apel. Hasilnya apa? Karena menanam apel ya berarti hasilnya buah apel. Contoh pekerjaannya sebagai pekebun. Ini sekarang kita selain tahu berbagai jenis usaha agraris ada di bidang pertanian dan perkebunan, kita juga akan belajar usaha meningkatkan atau usaha peningkatan hasil pertanian. Itu ada 5 jenis anak-anak. Yang pertama ada intensifikasi, yang kedua ada ekstensifikasi, yang ketiga ada diversifikasi, yang keempat mekanisasi, dan yang kelima ada rehabilitasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang ada usaha peningkatan hasil pertanian jenis intensifikasi. Maaf ya, ini yang dimaksud intensifikasi. Intensifikasi itu apa, Bu? Perhatikan, intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan juga penyuluhan. Intensifikasi biasanya lebih dikenal dengan nama panca usaha
tani. Yang kedua ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi di sini adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Kalau tadi intensifikasi itu tanpa memperluas lahan, kalau ekstensifikasi itu dengan memperluas lahan pertanian. Contohnya seperti ini anak-anak, kalau intensifikasi ini ada gambar Pak Tani menebarkan pupuk ya. Kalau ekstensifikasi berarti perluasan lahan pertanian. Yang ketiga, pertanian adalah diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman. Contoh diversifikasi pertanian adalah sistem tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Misalnya menanam secara bersama-sama ada ubi kayu, kedelai, dan juga jagung. Diversifikasi juga dapat dilakukan di antara dua musim tanam atau pada satu musim secara bersamaan. Yang keempat, usaha peningkatan hasil pertanian adalah mekanisasi. Mekanisasi di sini merupakan proses pemanfaatan berbagai jenis mesin untuk menggantikan tenaga manusia maupun dalam melakukan berbagai kegiatan seperti proses pembangunan, pengolahan, perbaikan terhadap berbagai jenis produk atau barang yang telah dihasilkan maupun yang belum dihasilkan. Contohnya ini anak-anak, ini yang contoh diversifikasi. Perhatikan, dalam satu lahan pertanian ini ada berbagai jenis tanaman. Ada tanaman daun bawang, ada tanaman selada, ada tanaman lombok. Nah, ini dinamakan sistem tumpang sari. Kemudian mekanisasi. Nah, biasanya di daerah pedesaan yang menggunakan cara tradisional itu panen padinya dengan melibatkan beberapa tenaga manusia. Nah, kalau contoh mekanisasi ini memanfaatkan mesin untuk pelaksanaan panen padinya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau dengan mesin, kelebihannya itu lebih cepat, tetapi kekurangannya kan mengurangi tuh anak-anak. Mengurangi apa? Mengurangi tenaga manusia, jadi mengurangi juga pendapatan manusia yang ada di sekitarnya. Biasanya di suatu daerah, kalau misalkan nih Bu Tika punya satu lahan pertanian luasnya 1000 hektar, kemudian yang biasanya Bu Tika menggunakan atau mempekerjakan beberapa tetangga-tetangga Bu Tika. Nah, jika dengan mesin itu tidak terlalu banyak membutuhkan pekerja atau manusia, jadi dia hanya membutuhkan beberapa mesin saja. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya juga terhadap usaha peningkatan yang mekanisasi. Yang kelima, ada yang namanya rehabilitasi. Kamu pasti sering kan mendengar kata rehabilitasi. Nah, dalam usaha peningkatan hasil pertanian yang dimaksud rehabilitasi ini merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Upaya-upaya ini misalnya memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi, mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru, dan mengganti tanaman yang tidak menguntungkan dengan tanaman yang lebih menguntungkan. Contohnya ini ya, nih ada Pak Tani dan beberapa teman-temannya Pak Tani, serta ini juga sama, tadinya ada tanaman yang sudah tua kemudian diganti dengan tanaman baru. Kemudian, nah, jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat selanjutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, peternakan hewan kecil.
kedua peternakan hewan besar, dan yang ketiga peternakan unggas. Pada peternakan hewan kecil ada kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Sedangkan peternakan hewan besar ada sapi, kerbau, dan juga kuda. Nah, jika dalam peternakan unggas itu kalian tahu ya, unggas berarti ada jenis ayam, itik, burung, kemudian ada bebek, burung puyuh, dan masih banyak lagi yang jenisnya unggas. Nah, contoh pekerjaannya ada peternak sapi, peternak kambing, dan juga peternak ayam. Kalian bisa menyebutkan contoh pekerjaan yang lainnya juga ya. Peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan juga memberikan penyuluhan kepada peternak. Nih contoh nih ya, ini ada peternakan hewan kecil, ini peternakan kelinci, kemudian peternakan hewan besar, ada peternakan sapi, kemudian ada peternakan unggas, ya ini peternakan ayam. Masyarakat yang lain adalah perikanan. Kalian sering kan mendengar perikanan dan juga makan ikan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan juga perikanan air payau. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Jadi kalau yang dibudidaya misalkan ditambah itu berarti jenisnya perikanan darat. Tetapi kalau misalkan nelayan langsung mengambil atau menangkap ikan di pantai atau di laut, itu namanya perikanan air laut. Kalian tahu bedanya ya? Jadi kalau dibudidayakan itu namanya perikanan darat. Tapi kalau kalian menangkap secara langsung itu namanya perikanan laut. Pembedanya nih, kalau perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada air tawar, yang kedua ada air payau. Kalau perikanan air tawar itu lokasinya di sungai, di danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan juga kolam. Contoh ikannya ada ikan lele, nila, mujair, gurami, dan juga ikan mas. Sedangkan air payau itu biasanya tambak di pinggir pantai. Contoh ikan yang sering ada di tambak itu ikan bandeng ya. Kalau di kota Semarang itu terkenal bandeng prestonya itu di Jalan Pandanaran. Nah, sedangkan perikanan laut itu lokasinya ada di pantai atau di laut. Contoh ikannya ada udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Kalian juga bisa menyebutkan contoh perikanan laut yang lainnya. Ekonomi masyarakat yang lain adalah pertambangan. Pertambangan. Barang tambang itu sendiri terdiri dari tiga jenis anak-anak. Yang pertama ada barang tambang mineral logam, yang kedua ada barang tambang mineral non-logam, dan yang ketiga ada barang tambang sumber energi. Contohnya ada emas. Kalau yang untuk logam ya ada emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan juga nikel. Sedangkan barang tambang mineral non-logam ada belerang, ada gipsum, ada marmer, dan juga batu gamping. Sedangkan barang tambang sumber energi berarti untuk kehidupan kita sehari-hari yang sebagai energi ada minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Nah, barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Vital itu berarti penting. Kenapa kok penting? Karena pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Nah, contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain ada PT Pertamina. Kalian bisa kan melihat tulisan Pertamina kalau kalian pergi ke pom bensin.
Kemudian ada PT Aneka Tambang, ada PT Freeport Indonesia ini untuk tambang emas. Kemudian ada juga PT Chevron Pacific Indonesia. Ekonomi masyarakat yang lain adalah kehutanan. Perhatikan, kehutanan. Hutan di Indonesia itu berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dan menjadi daerah resapan air hujan. Penyempitan kawasan hutan di Indonesia inilah yang menyebabkan banyaknya bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Hasil hutan Indonesia antara lain ada kayu jati, meranti, ulin damar, dan juga rotan. Ini contoh salah satu gambar hutan yang ada di Indonesia. Masih ada jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang sering kita lihat, perdagangan. Perdagangan ini merupakan kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Jadi kalau dari dalam keluar itu namanya ekspor. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Jadi kalau ekspor itu dari dalam keluar, sedangkan impor dari luar ke dalam. Nih, contoh kalian kalau misalkan lewat di jalan arteri, kemudian di Pelabuhan Tanjung Mas atau sekitar daerah Tanah Mas, itu kan kalian sering nih melihat banyak peti kemas. Nah, peti kemas inilah yang digunakan dalam kegiatan ekspor impor yang ada di negara kita. Sedangkan ini merupakan contoh kegiatan perdagangan di pasar ya. Kalau kalian sering ikut orang tua ke pasar, itu pasti sering kali melihat kegiatan seperti ini. Ada perindustrian. Perindustrian itu adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry dan juga industri sedang serta industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Ini ada contoh kegiatan perindustrian yang ada di pabrik. Kalau ini ada perindustrian rumah tangga ya atau home industry, ini pembuatan kursi, meja yang biasanya kerajinan seperti ini banyak kita temukan di daerah Jepara, Jawa Tengah. Jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang terakhir adalah jenis pelayanan jasa. Melayani masyarakat. Jadi pelayanan jasa itu kata kuncinya pelayanan, berarti melayani masyarakat dalam bentuk layanan terhadap konsumen. Contoh pekerjaannya ada guru, dokter, Gojek sebagai drivernya. Jadi bentuk jasanya misalkan guru mendidik murid-murid, dokter mengobati orang sakit, sedangkan Gojek mengantarkan penumpang atau barang. Sedangkan jenis usaha lainnya selain tadi ada guru, dokter, dan juga Gojek, ada juga pariwisata. Jenis usaha pariwisata inilah merupakan usaha di bidang pelayanan jasa. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah ada danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna di Indonesia. Sedangkan contoh objek wisata budaya yang ada di Indonesia itu adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan juga candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Ada pengelola jasa penginapan, contohnya di hotel,
motel, wisma, dan juga losmen. Ada juga usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Ada juga penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide, dan juga ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi, contohnya tour and travel. Gitu ya, itu adalah berbagai macam jenis kegiatan usaha ekonomi yang ada pada masyarakat di Indonesia. Silahkan kalian cermati baik-baik kembali penjelasan dari Bu Tika ini. Tetap sehat dan tetap semangat anak-anak.